Selamat siang Pak Kuku dan teman-teman semua. Saya dan teman-teman saya dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai PKM yang bertopik upaya pencegahan food waste yang sudah kami rancang. Pertama-tama, perkenankan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Fea Natalia. Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Aureli Tambuna. Halo, nama saya Mira Evelyn Lee. Halo semuanya, nama saya Stefana Dama Sundaya. Sebelum membahas lebih mengenai food waste, ada baiknya kita mengetahui apa definisi food waste sendiri. Food waste adalah sisa makanan dengan kualitas baik yang masih dapat dikonsumsi manusia, tapi karena alasan tertentu tidak dapat dikonsumsi dan dibuang begitu saja, di mana menumpuk di TPA atau tempat pembuangan akhir. Penumpukan yang terjadi dapat menghasilkan gas yang menyebabkan polusi udara dan dapat berdampak bagi kesehatan kita dan bagi lingkungan sekitar. Menurut website dari suarasurabaya.net, food waste di Indonesia telah mencapai angka 184 kg per orang dalam satu tahunnya, yang mana kumpulan makanan tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan makan untuk 61-125 juta orang lainnya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah rencana aktivitas secara global yang berhubungan dengan lingkungan yang mana diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tema SDGs yang sesuai dengan topik PKM yang kami pilih adalah nomor 12, yaitu memastikan bahwa pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Dalam hal ini kita harus menentukan batas maksimal konsumsi makanan, karena dalam kita memproduksi atau membuat makanan itu diperlukan batas maksimal jika kita ingin mengonsumsinya. Dari hasil survei Instagram yang kami peroleh, ditunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan pemikiran kami, yaitu food waste harus segera diatasi karena dapat menimbulkan berbagai dampak seperti polusi, limbah, dan karena masih banyak orang yang susah untuk memperoleh makanan dengan layak seperti kami. Selain itu, hasil survei kami di Instagram juga menunjukkan bahwa tidak selalu masyarakat benar-benar menghabiskan makanannya, melainkan kadang menyisakan sedikit dari makanannya. Hal ini menunjukkan bahwa angka food waste itu terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu diatasi dan diselesaikan dengan segera. Dalam mencegah kenaikan angka food waste yang terjadi di Indonesia, masyarakat memerlukan lebih banyak edukasi mengenai dampak dan cara pencegahan dari food waste itu sendiri. Kami sendiri lebih memfokuskan edukasi untuk mencapai 3 tujuan, yaitu mengurangi food waste, mewujudkan zero hunger, dan yang terakhir mengurangi limbah makanan. Tujuan di atas harus diwujudkan karena masih banyak masyarakat di luar sana yang kelaparan, yang memunculkan kekhawatiran akan kekurangan gizi terutama terhadap anak-anak yang seharusnya mendapatkan gizi yang cukup untuk proses pertumbuhannya. Kami juga mengusahakan untuk mengurangi limbah, terutama polusi yang sulit untuk diuraikan dan menghasilkan berbagai macam tipe gas yang tidak baik untuk dihirup. Dengan adanya PKM ini, kami berharap dapat muncul kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengurangi food waste dan mewujudkan ketiga tujuan tadi. Dengan adanya karya tulis ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dan peduli terhadap food waste dan juga dapat mulai menetapkan kebiasaan baru untuk membatasi makanan yang akan diproduksi dan yang akan dikonsumsi sehingga tidak membuang-buang sisa makanan. Ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, mari kita menyaksikan video yang memberikan contoh bagaimana food waste itu bisa terjadi. Closing at Dunkin'. She say, "Babe, I'm nasty." I say me. So I like fucking you in public. She say me. So many munchkins. I then dump all the hot coffee, drain them out of the pots, then the large containers of green tea, sweet tea, iced coffee, iced decaf. Dump all of them into the sink. It's a lot.